Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebelumnya Pak Zainal sudah post video mengenai materi sebelumnya, yaitu mobilitas sosial. Mudah-mudahan kalian semua sudah mengerti mengenai materi tersebut, karena kita akan masuk ke materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Pembelajaran hari ini bertujuan untuk yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai makna pluralitas. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan mengenai perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan juga pekerjaan di Indonesia. Jadi disimak videonya baik-baik ya. Pengertian pluralitas: kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, lebih dari dua, dan culture yang artinya kebudayaan. Jadi masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan, atau bisa dibilang masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki beragam kebudayaan. Nah, untuk memperdalam mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, kita akan bagi ke dalam 4 bagian, yaitu perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Yang pertama adalah pluralitas Indonesia berdasarkan agama atau perbedaan agama. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat agama lain dalam beribadah. Dengan toleransi ini, maka kita sebagai umat beragama diharapkan untuk bisa saling hidup damai dan menghormati satu sama lain. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Kristen Protestan, ketiga Kristen Katolik, keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Keenam agama ini akan kita bahas satu-satu dalam pelajaran hari ini. Pertama adalah agama Islam. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam, yang menjadikan Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, atau sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Islam telah sampai di Indonesia sejak abad ke-7, dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia. Materi ini sudah kalian pelajari pada saat kelas 7 mengenai masyarakat Indonesia pada masa Islam, Hindu, dan Buddha. Ya kan? Mudah-mudahan kalian masih ingat nih. Jadi pada saat itu dijelaskan bahwa pedagang-pedagang dari Gujarat dan Persia atau dari Timur Tengah ini, mereka membawa dagangan, lalu mereka juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Yang kedua, hari raya dari agama Islam, yaitu ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Dan untuk tempat ibadahnya, umat Islam pergi beribadah ke masjid. Dan ini beberapa peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Pertama ada Masjid Agung Demak, masjid yang dibangun oleh Raden Patah dan dibantu oleh Wali Songo. Kemudian Masjid Baitur Rahman, masjid yang tidak hancur pada saat terjadinya tsunami Aceh. Dan yang ketiga adalah Menara Kudus di komplek Masjid Agung Kudus, peninggalan dari Sunan Kudus. Berikutnya adalah agama Kristen Protestan. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 6,96% penduduk Indonesia beragama Kristen Protestan.
Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa kedatangan bangsa Eropa untuk menemukan dunia baru di daerah timur itu melalui 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu merupakan kekayaan, Glory itu merupakan kejayaan, dan Gospel itu merupakan keyakinan. Oleh karena itu, penyebaran agama ini merupakan salah satu bagian dari misi mereka, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah jajahan mereka termasuk di Indonesia. Hari Raya. Untuk Hari Raya Kristen Protestan itu ada Paskah, Natal, dan lain-lain. Kaum Kristen Protestan melakukan ibadah di gereja. Agama berikutnya yaitu Kristen Katolik. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 2,9% penduduk Indonesia beragama Kristen Katolik. Untuk penyebaran agama Katolik Roma telah berkembang pada tahun 1534 di Maluku. Hari raya dari umat Kristen Katolik yaitu kenaikan Isa Al-Masih, Natal, dan juga lain-lain. Dan sama dengan Kristen Protestan, mereka beribadah di gereja. Berikut ini merupakan beberapa landmark agama Kristen di Indonesia. Pertama ada Salib Kasih di daerah Tarutung. Yang kedua Monumen Yesus Memberkati itu di daerah Manado, Sulawesi Utara. Dan Gereja Katedral yang ada di Jakarta. Agama berikutnya adalah agama Hindu. Menurut sensus penduduk tahun 2010, sebanyak 1,69% penduduk Indonesia beragama Hindu. Sejarahnya, Hindu dan Buddha itu masuk bersamaan ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Jadi jauh sebelum bangsa Eropa masuk ke Indonesia, di Indonesia sudah berkembang agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India dan juga Cina. Para pedagang ini selain melakukan transaksi perdagangan, mereka juga menyebarkan agama yang mereka anut di negaranya, yaitu Hindu dan Buddha yang disebarkan di Indonesia. Hari raya untuk umat Hindu yaitu Nyepi, Galungan, dan Saraswati. Sementara untuk tempat ibadahnya, umat Hindu mereka pergi ke pura untuk melakukan ibadah. Agama berikutnya yaitu agama Buddha. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 0,72% penduduk Indonesia beragama Buddha. Sejarahnya tadi sudah kita bahas bahwa Hindu dan Buddha itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Cina dan juga India yang selain mereka memiliki misi perdagangan, mereka juga memiliki misi untuk menyebarkan agama di wilayah Nusantara. Dan penyebaran ini berlangsung ratusan tahun sebelum bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Untuk hari rayanya, umat Buddha yaitu Waisak dan Ulambana, sementara untuk tempat ibadahnya mereka pergi ke Viara. Dan agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 0,05% penduduk Indonesia beragama Konghucu. Agama Konghucu ini secara sejarah dapat kita telusuri kembali sejak abad ke-17 dari masa perkembangannya untuk penyebaran agama tersebut di Indonesia. Hari rayanya yang terkenal yaitu Imlek dan tempat ibadah bagi para penganut agama Konghucu yaitu Kelenteng. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan budaya. Kuncoroningrat menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sansakerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Selanjutnya kita akan mempelajari pengertian budaya dari ketiga tokoh berikut ini. Pertama, menurut Kuncoroningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Selanjutnya menurut E.B. Taylor, budaya ialah satu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dan terakhir menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku, serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Dari ketiga pengertian, berdasarkan tokoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa budaya ini merupakan hasil karya manusia yang berlaku dalam satu masyarakat, diakui dan dipakai secara terus-menerus.
Selanjutnya, wujud kebudayaan. Menurut sosiolog Gigi Huningman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu pertama, gagasan. Ide dan gagasan tertentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Contohnya kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan yang diambil dari kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Ini membuktikan bahwa budaya bisa berwujud satu gagasan yang dituliskan ke dalam satu bentuk buku yang kemudian bisa dibaca dan terus dipelajari oleh orang lain. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati. Aktivitas ini banyak bentuknya. Ada aktivitas yang dilakukan secara rutinitas sehari-hari atau aktivitas yang dilakukan secara momentum dalam satu peringatan tertentu. Misalkan dalam aktivitas sehari-hari kita mengenal adanya norma kesopanan, norma etika, ketika ketemu dengan orang tua kita cium tangan, mengatakan permisi ketika melewati orang lain, dan sebagainya. Lalu untuk aktivitas berupa momentum atau peringatan itu adalah berupa tradisi yang dilakukan satu budaya tertentu dalam satu waktu tertentu. Misalkan tradisi grebek maulid, kemudian tradisi ngaben, kemudian tradisi satu suro, dan sebagainya. Dan terakhir adalah wujud kebudayaan berupa artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya yang paling nyata dibandingkan dengan dua wujud kebudayaan yang lainnya. Jadi artefak ini wujudnya bisa dilihat dan bisa dipelajari. Contohnya adalah benda-benda peninggalan kebudayaan zaman dahulu yang bisa kita lihat di museum. Jadi untuk bisa melihat artefak-artefak hasil kebudayaan dari orang-orang terdahulu, kita bisa mempelajarinya di museum. Dan artefak-artefak tersebut bisa merupakan kesenian, kerajinan tangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat bertahan hidup, dan sebagainya. Selanjutnya, 7 unsur kebudayaan universal menurut Kunchoro-Ningrat. Kunchoro-Ningrat mengatakan bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, bahasa, kesenian, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem pengetahuan, religi, dan sistem kemasyarakatan. Untuk peralatan dan perlengkapan hidup manusia, contohnya adalah sistem komunikasi. Pada saat ini kita menggunakan handphone sebagai alat komunikasi utama kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki jarak. Pada saat zaman dulu, orang-orang menggunakan alat-alat yang lebih sederhana, misalkan orang mengirim surat melalui kantor pos, atau orang-orang yang hidup tinggal di desa, mereka menggunakan kentongan sebagai tanda adanya bahaya, itu pun sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh orang-orang tersebut. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur budaya yang sangat esensial dalam kebudayaan, karena bahasa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara langsung dengan manusia lain. Contohnya, setiap suku memiliki bahasanya tersendiri yang merupakan ciri khas dari suku tersebut. Misalkan orang Jawa itu berbahasa Jawa, atau orang Filipina itu memiliki bahasa Tagalog, atau orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu, atau orang Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, dan lain-lain. Berikutnya adalah bentuk atau unsur kebudayaan universal berikutnya adalah berupa kesenian. Kesenian ini bisa merupakan satu bentuk atau karya seni yang diciptakan oleh manusia. Bisa berupa seni musik, bisa juga berupa seni rupa. Seni musik contohnya adalah alat musik, syair, lagu. Sedangkan untuk seni rupanya bisa berupa
kerajinan tangan, dan sebagainya. Berikutnya adalah mata pencarian dan sistem ekonomi. Ini terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh profesi-profesi yang saat ini banyak dimiliki atau dilakukan oleh orang-orang, misalkan dokter, tentara, kemudian guru, atau juga bisa menjadi yang lagi ngetren saat ini, jadi YouTuber, selebgram, influencer, content creator, dan sebagainya. Berikutnya adalah sistem pengetahuan. Ini terkaitannya dengan upaya seseorang untuk dapat mengenyam pendidikan. Kita mengetahui bahwa tingkat pendidikan dari dasar, dari mulai yang paling dasar, itu tingkat pendidikan kanak-kanak, lanjut dengan SD, SMP, SMA, kuliah pun bisa sampai di S1, S2 maupun di S3, dan itu merupakan bagian dari sistem pengetahuan. Dan sistem berikutnya adalah religi. Religi itu sistem kepercayaan yang dianut oleh satu umat tertentu. Di Indonesia sendiri sudah ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan terakhir adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini merupakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal dalam satu masyarakat. Contohnya ada sistem Karang Taruna, kemudian persatuan petani atau organisasi petani, dan lain-lain. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di Indonesia. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di Indonesia. Pertama adalah perbedaan lokasi. Perbedaan lokasi wilayah menghasilkan bentuk kebudayaan yang juga beragam. Contohnya, rumah adat di Pulau Kalimantan itu memiliki bentuk yang berbeda dengan rumah adat di wilayah Papua. Mari kita lihat contoh berikut ini. Berdasarkan gambar ini kita lihat bahwa biasanya rumah-rumah di Kalimantan itu berada di tengah-tengah hutan dan berupa rumah panggung. Hal ini bisa terjadi karena mereka menghindari serangan dari hewan-hewan buas pada saat tengah malam. Lalu kita bandingkan dengan rumah yang ada di Papua. Mereka cenderung lebih down to earth ya. Jadi mereka tidak memiliki rumah panggung. Atau perbedaan lokasi ini juga bisa dilihat dari contoh kerajinan tangan yang dihasilkan oleh orang-orang yang ada di pinggir pantai dengan orang-orang yang ada di dalam gunung. Misalkan contoh suku Dani atau suku Asmat, mereka banyak menghasilkan kerajinan berupa pahatan atau ukiran-ukiran kayu, patung yang terbuat dari kayu yang mereka ambil dari hutan, kemudian barang-barang atau kerajinan yang mereka buat dari hasil hutan. Sementara bagi para masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, mereka punya kerajinan yang terbuat dari kerang, dari ikan, dan sebagainya. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan agama dapat menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan ajarannya masing-masing. Contoh, mari kita lihat dari gambar-gambar berikut ini. Peninggalan agama Hindu Buddha banyak berupa relief pada candi, sementara agama Islam banyak peninggalannya berupa kaligrafi. Ya, di masjid-masjid kita banyak menemukan kaligrafi yang indah. Sementara kalau misalkan peninggalan dari Hindu Buddha itu biasanya kita lihat hasil karya mereka dari relief yang terpahat di candi, bisa Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut. Mereka memiliki relief masing-masing. Itulah faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di Indonesia. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Mari kita bicara seputar fakta tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Fakta pertama adalah suku Jawa. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi suku Jawa juga terkenal karena mereka memiliki kemampuan ekspansi yang luar biasa, yang mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Berikutnya adalah suku Sunda.
Melayu, dan Madura. Suku Sunda, Melayu, dan Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negeri ini setelah suku Jawa dan suku lainnya di Indonesia. Jadi setiap provinsi di Indonesia memiliki suku yang berbeda dengan ciri khasnya masing-masing. Berikutnya Pak Zainal akan menampilkan peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Ini adalah peta Indonesia yang sudah terbagi ke dalam provinsinya masing-masing. Kita lihat di situ terdapat 34 provinsi yang saat ini diakui oleh pemerintah Indonesia, dan masing-masing provinsi itu memiliki ciri khas budayanya masing-masing termasuk suku bangsa yang berbeda dengan yang lain. Beberapa provinsi memiliki suku bangsa yang sama. Misalkan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memiliki suku Jawa atau suku Jawa berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi masing-masing suku Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Pak Zainal akan menampilkan beberapa suku bangsa yang diambil dari beberapa wilayah yang cukup terkenal di Indonesia. Selebihnya kalian bisa baca di buku paket atau di internet ya. Pertama, wilayah paling barat Indonesia di daerah Aceh yaitu suku Gayo. Berikutnya suku Batak yang ada di Sumatera Utara, kemudian Minangkabau di Sumatera Barat, suku Belitung di Pulau Bangka Belitung, kemudian ada suku Sunda di Jawa Barat, suku Jawa di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Kemudian ada suku Betawi di daerah provinsi Ibu Kota Jakarta. Kemudian ada suku Bali di Pulau Bali, suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, suku Rote di Nusa Tenggara Timur, suku Toraja di Sulawesi Selatan, Kemudian ada suku Buton di Sulawesi Tenggara, ada Dayak Kenya di Kalimantan Timur, ada suku Dayak di Kalimantan Barat, kemudian ada suku Ambon di Pulau Maluku, dan ada suku Asmat, suku Dani di wilayah Papua. Itu hanya beberapa contoh atau beberapa suku yang Pak Zainal ambil dari sekian banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia sangat kaya akan suku bangsa, oleh karena itu Indonesia pun sangat kaya dengan budaya yang dimiliki dari masing-masing suku tersebut. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik dari sektor formal maupun sektor non-formal atau informal. Jadi pekerjaan itu terbagi menjadi dua, ada sektor formal dan pekerjaan sektor informal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya adalah karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, guru, dokter, dan lain-lain. Mari kita lihat dari contoh berikut ini. Ada dokter, kemudian ada TNI, militer, dan ada juga PNS guru. Pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan sektor informal. Pekerjaan sektor informal merupakan pekerjaan yang mandiri, tidak terikat dengan sistem yang berlaku secara resmi. Contohnya itu ada petani, penjual sayur, pemilik bengkel, dan pekerjaan mandiri lainnya. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari pekerjaan sektor informal. Nah, di sini ada petani. Di sini ada petani, maaf. Kemudian ada Mang Oleh yang kemarin sempat viral dengan odading Mang Olehnya, yang kalau makan odadingnya berasa Iron Man. Itu juga merupakan pekerjaan informal. Dan ada juga nih Semongko Tariksis yang terkenal karena lagunya, itu merupakan bagian dari pekerjaan informal, atau kita bisa bilang mereka seniman. Itu bagian dari pekerjaan sektor informal. Dari kedua pekerjaan ini, bentuk pekerjaan ini, mudah-mudahan kalian sudah mengerti mana yang termasuk ke dalam pekerjaan sektor formal dan mana pekerjaan yang termasuk ke dalam sektor informal. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan
Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter, tanpa petani, tukang pijit dan polisi dapat mengalami kelaparan, demikian dan seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Dan sekian materi kita hari ini terkait prioritas masyarakat Indonesia. Semoga yang Pak Zainal sampaikan hari ini dapat diterima dan dapat dimengerti dan dapat berguna. Kalian bisa kembali membaca materinya di buku paket atau bisa mencari dari sumber yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.